Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sriwidari dan dua rekan saya Aulia Mutia dan Rika Zahara. Kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan materi tentang yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu pelibatan orang tua dalam pendidikan. Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Pelibatan keluarga adalah proses dan atau cara keluarga untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Demikian, menurut pasal 2 Permendikbud, pelibatan keluarga diarahkan pada 5 tujuan. Pertama, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab bersama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kedua, mendorong penguatan pendidikan karakter anak. Ketiga, meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak. Keempat, membangun sinergitas antara satuan pendidik, keluarga, dan masyarakat. Kelima, mewujudkan 5 satuan pendidik yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk merealisasikan 5 tujuan ini, keluarga harus terlibat dalam 10 kegiatan. Yang pertama, menghadiri pertemuan yang diselenggarakan satuan pendidikan. Kedua, mengikuti kelas orang tua. Ketiga, menjadi narasumber dalam kegiatan di satuan pendidikan. Keempat, berperan aktif dalam kegiatan pentas kelas akhir tahun pelajaran. Kelima, berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya untuk pengembangan diri anak. Keenam, bersedia menjadi anggota komite sekolah. Ketujuh, berperan aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh komite sekolah. Kedelapan, menjadi anggota tim pencegah kekerasan di satuan pendidikan. Kesembilan, berperan aktif dalam kegiatan pencegahan pornografi, porno aksi, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Kesepuluh, memfasilitasi atau berperan dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter atau PPK anak di satuan pendidik. Ini yang perlu diperhatikan, pelibatan keluarga harus rasional. Orang tua atau wali murid selain bagian dari masyarakat juga punya kepentingan dan tanggung jawab terhadap keluarganya, yaitu bekerja mencukupi kebutuhan keluarga. Atas dasar ini sudah jelas 10 amanat dalam pasal 6 Permendikbud di atas tidak rasional untuk dilaksanakan secara total. Perlu dipahami kedudukan keluarga dan sekolah itu beda. Dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 sudah jelas, kedudukan keluarga adalah sebagai lembaga informal. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, sedangkan sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki prosedur sendiri dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagai sebuah kebijakan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017 ini memang perlu diapresiasi positif karena memang dapat memaksimalkan peran keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan. Hanya saja perlu diperjelas adalah bentuk-bentuk kegiatan dalam pasal Permendikbud tersebut. Pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan juga memperhatikan kepentingan orang tua dalam keluarga. Salah satu alasan orang tua dan wali murid menyekolahkan anak adalah karena mereka tidak mampu menyelenggarakan pendidikan anak secara mandiri. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pendidikan di atas sangat berat disadari juga. Pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu cara meringankan beban berat ini. Akan tetapi apapun alasannya, satu hal yang pasti, bentuk pelibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan harus rasional dan benar-benar dapat dilakukan orang tua serta tidak memberatkan mereka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Zahara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis pelibatan orang tua dan hambatan pelibatan orang tua. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pelibatan orang tua. Jenis-jenis pelibatan orang tua atau bentuk-bentuk keterlibatan orang tua telah dicetuskan dalam teori Overlapping Sphere of Influence yang dikemukakan oleh Epstein, yang membagi bentuk keterlibatan orang tua secara terperinci menjadi 6 tipe keterlibatan, yakni parenting education atau pendidikan orang tua, komunikasi, volunteer atau relawan, pembelajaran di rumah, membuat keputusan, dan bekerjasama dengan komunitas. Yang pertama yaitu parenting education atau pendidikan bagi orang tua. Parenting education ini adalah berupa keterlibatan orang tua dalam kegiatan pendidikan bagi orang tua yang bertujuan untuk membantu orang tua menciptakan lingkungan rumah yang mendukung anak sebagai pelajar dan mendapatkan informasi tentang kesehatan, keamanan, gizi, dan setiap hal yang berhubungan dengan perkembangan anak. Yang kedua yaitu komunikasi. Keterlibatan dalam komunikasi ini berupa keterlibatan orang tua dalam komunikasi dua arah antara rumah dan sekolah, ataupun sebaliknya. Sehingga dengan adanya komunikasi aktif antara orang tua dan guru, maka anak dapat melihat bahwa orang tua dan guru mereka bekerja sama dalam mendidik mereka. Adapun kegiatan komunikasi yang dimaksud dapat berupa
pertemuan orang tua dan guru, telepon, buku penghubung atau surat dengan lembar tanggapan, pengambilan rapor, email, website, papan pengumuman, kegiatan ataupun bahan belajar anak di rumah, serta kotak saran. Yang ketiga yaitu volunteering atau sukarelawan. Keterlibatan orang tua dalam bentuk volunteer atau sukarelawan ini berupa bantuan dan dukungan orang tua secara langsung pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Kegiatan sukarelawan ini dapat berupa pendampingan guru di kelas, membantu guru di perpustakaan, di ruang makan, di halaman bermain, ruang komputer, ruang keluarga, dan sebagainya, termasuk menghadiri penampilan anak, kegiatan olahraga, perayaan-perayaan, dan pendampingan anak pada kegiatan kunjungan lapangan. Yang keempat yaitu pembelajaran di rumah. Keterlibatan orang tua dalam pembelajaran di rumah ini maksud adalah kegiatan membantu anak belajar di rumah berdasarkan kegiatan yang ada di sekolah, seperti membantu anak mengerjakan tugas di rumah dan membacakan anak buku cerita yang mendidik bagi anak. Yang kelima yaitu membuat keputusan. Keterlibatan orang tua dalam membuat keputusan di sekolah adalah sebagai perwujudan rasa memiliki orang tua terhadap lembaga pendidikan tempat anak mereka belajar. Kegiatan yang bisa dilakukan seperti keikutsertaan orang tua dalam komite sekolah dan keikutsertaan orang tua dalam persatuan orang tua dan guru. Dan yang terakhir yaitu bekerjasama dengan komunitas masyarakat. Keterlibatan orang tua dalam kegiatan yang menghubungkan orang tua, guru, murid, dan masyarakat di mana mereka merencanakan secara bersama-sama kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sekolah, seperti dalam layanan kesehatan, rekreasi, kelompok budaya, dan kegiatan lainnya yang membutuhkan kontribusi masyarakat dan juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang hambatan pelibatan orang tua. Yang pertama yaitu ekonomi. Orang tua siswa yang memiliki tingkat ekonomi yang masih rendah sering disibukkan dengan pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesibukan ini menyebabkan mereka cenderung sulit untuk berpartisipasi ataupun terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu kurangnya percaya diri. Orang tua siswa kurang percaya diri untuk membantu sekolah. Hal ini diperkuat dengan sikap pihak sekolah yang juga kurang percaya diri untuk membantu orang tua murid dalam mengatasi masalah-masalah pendidikan anak di rumah. Yang ketiga yaitu kesenjangan organisasi. Orang tua siswa yang usianya sudah sangat tua ataupun tokoh masyarakat yang sudah sepuh cenderung tidak mau terlibat banyak dalam berbagai kegiatan di sekolah, meskipun sebenarnya keterlibatan mereka sangat dibutuhkan oleh sekolah. Yang keempat yaitu kesibukan pekerjaan. Kesibukan pekerjaan merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan bagi orang tua siswa untuk terlibat dalam berbagai kegiatan di sekolah, terlebih lagi di pedesaan yang umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Yang kelima yaitu norma dan nilai budaya. Faktor budaya dari orang tua yang kuat seakan-akan guru adalah seorang ahli yang memiliki kemampuan untuk mengatasi segala masalah. Akibatnya orang tua sering menyerahkan sepenuhnya keberhasilan pendidikan anaknya kepada pihak sekolah. Yang keenam yaitu budaya kelas. Keterbukaan sekolah untuk mengajak partisipasi orang tua siswa masih belum optimal. Ada keraguan pihak guru dan sekolah dan bahkan ketakutan kalau orang tua siswa melakukan intervensi pada hal-hal teknis yang menjadi kewenangan guru. Dan yang terakhir yaitu pengalaman negatif masa lalu. Sekolah sering memiliki pengalaman negatif akibat keterlibatan orang tua siswa, dan hal tersebut membawa dan mempengaruhi sekolah untuk enggan berbuat banyak dalam membangun kemitraan yang optimal. Baiklah, pada kali ini materi yang akan saya sampaikan mengenai program pelibatan orang tua di sekolah. Program pelibatan orang tua siswa di sekolah diantaranya bisa meliputi pertemuan wali murid dengan sekolah dan masyarakat yang ditentukan tempat dan waktu pelaksanaannya. Contoh programnya antara lain yaitu yang pertama pertemuan rutin, yang kedua penyediaan makanan sehat untuk anak-anak, yang ketiga kegiatan santunan anak yatim, yang keempat kegiatan market day, yang kelima kegiatan family day, yang keenam kegiatan wisata edukatif yang bisa dilaksanakan setahun sekali seperti kegiatan pentas seni. Kemudian ada juga pelaksanaan program yang sesuai dengan penjadwalan. Misalnya penyediaan makanan sehat dilaksanakan seminggu sekali. Kemudian kegiatan Family Day pada bulan Agustus ketika tema tentang lingkungan. Yang ketiga kegiatan open house pada akhir semester yang berkolaborasi dengan orang tua serta masyarakat. Juga program sekolah seperti biasa pada akhir semester yaitu pengambilan raport semester oleh orang tua yang bisa juga melibatkan program konsultasi orang tua untuk kemajuan anaknya.